Yuk, kita ngobrolin tentang hubungan yang toksik. Pasti udah pernah denger atau mungkin malah pernah ngalamin sendiri. Kayak bau apek di kulkas, tahu ada yang gak beres, tapi nggak tahu persisnya apa. Hubungan toksik itu mirip kayak gitu. Bikin capek hati, bikin kita nggak percaya diri, dan ujung-ujungnya kita jadi lelah secara emosional. Dalam hubungan yang sehat, kita ngerasa didukung, dihargai, dan dicintai. Tapi kalau toksik, rasanya kayak jalan di atas pecahan kaca, serba salah. Takut salah ngomong. Intinya sih, soal kontrol, manipulasi, dan nggak seimbang. Percaya deh, nggak enak banget. Kita seringnya ngabaikan tanda bahaya, berharap semuanya bakal berubah. Tapi kayak bau apek di kulkas tadi diabaikan juga bakal hilang sendiri. Udah saatnya kita hadapi masalahnya dan pahami tanda-tanda hubungan toksik. Karena begitu kita menyadarinya, kita bisa mulai ambil langkah buat bebas dan nemuin hubungan yang sehat dan penuh cinta yang pantas kita dapetin. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu cara keluar dari hubungan toksik. Salah satu tanda bahaya terbesar dalam hubungan toksik adalah manipulasi. Diam-diam, nggak kentara, dan bisa bikin kita ngerasa kayak orang gila. Tukang manipulasi itu jago banget muter balikin fakta, bikin kita ragu sama diri sendiri dan ingatan kita. Mereka mungkin bikin kita ngerasa bersalah supaya nurutin kemauan mereka, bikin kita ngerasa bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka. Atau mereka bisa juga pura-pura jadi korban, bikin kita kasihan sama mereka, kalau kita tahu mereka yang salah. Gaslighting juga taktik manipulasi yang umum. Ini di mana pasangan kita berusaha meyakinkan kita kalau perasaan dan persepsi kita itu salah. Mereka mungkin menyangkal hal-hal yang terjadi atau muterbalikkan kata-kata kita biar kita mempertanyakan kewarasan kita sendiri. Manipulasi intinya tentang kontrol. Si manipulator mau kontrol pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Tapi ingat, kamu bukan boneka. Kamu punya hak atas pikiran, perasaan, dan pilihanmu sendiri. Jangan biarkan siapapun mengambilnya darimu. Tanda lain dari hubungan toksik adalah perasaan terjebak. Kita tahu ada yang salah, tapi ngerasa mentok, kayak nggak bisa kabur. Perasaan ini bisa muncul dari berbagai faktor, kayak ketergantungan emosional, takut sendirian, atau bahkan ancaman dari pasangan. Kita mungkin nembak-nembakin alasan buat perilaku pasangan, membenarkan tindakan mereka ke diri sendiri dan orang lain. Mungkin juga kita mengisolasi diri dari teman dan keluarga, entah karena pilihan sendiri atau karena pasangan menjauhkan mereka. Isolasi ini bisa bikin kita makin ngerasa terjebak karena kita kehilangan sistem pendukung dan mulai percaya kalau kita nggak punya tempat lain untuk berpaling. Tapi ingat, cinta itu nggak seharusnya kayak kandang. Kamu berhak berada dalam hubungan di mana kamu merasa bebas, aman, dan dihargai. Hubungan toksik punya kebiasaan buruk menggerogoti rasa percaya diri kita. Seiring waktu, kritikan, hal negatif, dan manipulasi yang terus-menerus bisa bikin kita meragukan nilai diri sendiri. Kita mungkin mulai percaya hal-hal negatif yang pasangan katakan tentang kita, dan bahkan mungkin kehilangan pandangan akan nilai dan tujuan kita sendiri. Ingat nggak? Kamu yang dulu, yang percaya diri dan semangat, yang punya mimpi, cita-cita, dan semangat hidup, hubungan toksik bisa meredupkan cahaya itu, bikin kita ngerasa nggak aman dan nggak berharga. Kita mungkin mendapati diri terus-menerus mencari persetujuan pasangan, mengubah diri untuk menyenangkan mereka, dan kehilangan jati diri. Kalau ngerasa kehilangan diri sendiri dalam hubungan, saatnya mundur selangkah dan menemukan kembali identitasmu. Kamu berharga dan pantas dicintai dan dihormati. Apa adanya, jangan biarkan siapapun bilang sebaliknya. Bagian 5, kisah tak terungkap, pelarian Sarah dari toksik. Nih aku mau cerita tentang Sarah. Sarah itu cerah ceria waktu pertama kali ketemu pacarnya. Cowoknya menawan, perhatian, dan bikin Sarah klepek-klepek. Tapi lama-lama semuanya berubah. Si cowok jadi posesif, ngekritik baju Sarah, temen-temennya, bahkan hobinya. Dia meremehkan prestasi Sarah dan bikin Sarah ragu sama kemampuannya sendiri. Perlahan tapi pasti, Sarah mulai berubah. Dia menjauhkan diri dari teman-temannya, berhenti ngejar hobinya, dan terus-menerus nyari persetujuan pacarnya. Dia ngerasa terjebak, tersesat, dan benar-benar sendirian. Suatu hari, Sarah nggak sengaja nemu artikel online tentang hubungan toksik. Saat baca tanda-tandanya, rasanya kayak kesambar petir. Dia sadar ada dalam hubungan toksik dan dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Butuh waktu dan keberanian,
Tapi Sarah akhirnya nemuin kekuatan untuk ninggalin hubungan itu. Dia nyari dukungan dari terapis dan orang-orang terdekatnya, dan perlahan tapi pasti, dia mulai membangun kembali hidupnya. Kisah Sarah adalah pengingat kuat, kalau nggak pernah ada kata terlambat untuk bebas dari hubungan toksik. Bagian 6, bebas dari toksik. Panduan langkah demi langkah. Ninggalin hubungan toksik itu nggak pernah gampang, tapi penting banget buat kesehatan mental kita. Nih, beberapa langkah untuk bantu kamu bebas. Pertama, sadari dan akui. Langkah pertama adalah ngakuin kalau kamu ada dalam hubungan toksik. Jangan cari-cari alasan buat perilaku pasangan atau meremehkan situasinya. Kedua, tetapkan batasan. Mulai tetapkan batasan sama pasangan. Ini bisa berarti nolak permintaan yang nggak masuk akal, membatasi kontak, atau nolak terlibat dalam pertengkaran yang nggak ada ujungnya. Ketiga, bangun sistem pendukung. Hubungi teman, keluarga, atau terapis yang kamu percayai. Punya sistem pendukung bisa sangat membantu di masa sulit ini. Keempat, buat rencana keamanan. Kalau khawatir tentang keamananmu, buat rencana untuk ninggalin hubungan. Ini bisa melibatkan mencari tempat tinggal yang aman, mengamankan keuangan, dan bahkan mengganti nomor telepon. Kelima, fokus pada diri sendiri. Mulai prioritaskan kebutuhan dan kesehatanmu sendiri. Temukan kembali hobi, berhubungan kembali dengan teman, dan lakukan aktivitas yang bikin kamu senang. Ingat, bebas dari hubungan toksik itu proses, bukan peristiwa. Bersabarlah sama diri sendiri, dan jangan takut nyari bantuan profesional kalau diperlukan. Bagian 7, mencari dukungan. Kamu nggak sendirian. Ninggalin hubungan toksik bisa bikin ngerasa sangat terisolasi, tapi kamu nggak harus melewati ini sendirian. Ada orang-orang yang peduli sama kamu dan mau membantu. Ngobrol sama teman atau keluarga yang kamu percayai. Seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi dan menawarkan dukungan. Pertimbangkan untuk nyari bantuan profesional dari terapis atau konselor. Mereka bisa memberi kamu alat dan strategi untuk melewati masa sulit ini dan memulai proses penyembuhan. Ada juga banyak sumber daya online dan kelompok dukungan yang tersedia, di mana kamu bisa berhubungan dengan orang lain yang paham apa yang kamu alami. Ingat, nyari bantuan itu tanda kekuatan, bukan kelemahan. Butuh keberanian untuk mengakui kalau kamu butuh dukungan, dan nggak ada malunya sama sekali untuk meminta bantuan. Bagian 8, penyembuhan dan move on. Saatnya temukan dirimu lagi. Setelah bebas dari hubungan toksik, saatnya fokus pada penyembuhan dan move on. Ini waktunya penemuan diri, mencintai diri sendiri, dan membangun kembali hidupmu. Mulai dengan fokus pada kesehatanmu sendiri. Lakukan aktivitas yang bikin kamu senang, prioritaskan perawatan diri, dan berhubungan kembali dengan hobi. Terapi bisa sangat membantu selama tahap ini, saat kamu memproses pengalaman, mengelola emosi, dan mengembangkan mekanisme coping yang sehat. Ingatlah untuk bersabar sama diri sendiri. Penyembuhan membutuhkan waktu, dan gak apa-apa untuk mengalami hari baik dan hari buruk. Yang penting adalah terus melangkah maju, selangkah demi selangkah. Rayakan kemajuanmu, sekecil apapun kelihatannya. Bagian 9, kamu berharga dan pantas dicintai. Masa depan cerah menanti. Ninggalin hubungan toksik bisa jadi salah satu pengalaman yang paling menantang, namun juga memberdayakan dalam hidupmu. Ini bukti kekuatan, ketahanan, dan keyakinanmu yang teguh pada diri sendiri. Ingat, kamu berharga, pantas dihormati, dan berhak bahagia. Jangan biarkan siapapun bilang sebaliknya. Saat kamu sembuh dan move on, kamu akan mulai melihat diri sendiri dan dunia dalam cahaya baru. Kamu akan menarik hubungan yang lebih sehat, menetapkan batasan yang lebih baik, dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang nilai dirimu sendiri. Masa depan cerah dan banyak hal yang bisa kamu nantikan. Sambut babak baru hidupmu ini dengan lapang dada, dan jangan pernah lupa pelajaran berharga yang kamu dapatkan di sepanjang jalan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Terima kasih telah menonton.